Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Konania, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kali ini saya mau menambahkan lagi trik bagaimana perkutut itu cepat jadi indukan, alias siapan-siapan kita yang susah itu bagaimana jadi indukan. Untuk kemarin saya vlog itu kan saya kasih ekstimulan. Nah, ini saya katakan berkali-kali, ekstimulan dan vitacik, jangan ekstimulan saja ya, karena itu akan bahaya. Ekstimulan itu untuk merangsang birahi nelurnya, kalau vitacik itu untuk daya tahan tubuhnya. Ingat, bisa disimak di video saya yang lalu. Ini saya gunakan ketika siapan-siapan saya itu sangat susah untuk produksi ya, karena saya baru merenovasi rumah kemarin, banyak perkutut itu yang agak stres ya, karena banyaknya orang lalu lalang bawa barang. Nah, setelah pemberian stimulan teman, ada langkah-langkah yang harus Anda perhatikan, yang ini sebenarnya sudah saya sampaikan juga di video yang lalu, yaitu apa? Teknik penataan perkutut ya. Misalnya di sini, ini yang paling ujung sana ya, yang paling ujung itu misalnya siapan ini nomor 2 Anda isi indukan, nomor 3 siapan, nomor 4 dan seterusnya sama. Nah, untuk teman-teman yang belum punya indukan, yaitu tidak masuk kriteria ini ya, karena saya sering kali katakan pada teman-teman, memang untuk mencetak indukan yang spektakuler, yang banyak, itu harus punya pancingan indukan juga. Lu mas, teman saya itu ternak nggak pakai indukan juga jadi ya, tetapi prosesnya akan lebih mudah kalau kita punya indukan. Nah, untuk teman-teman yang belum punya indukan, ini juga bisa dipraktekkan dengan teknik penataan siapan semua, karena nggak punya indukan tadi kan. Nah, langkah selanjutnya apa teman? Dikasih potongan daun cemara. Nah, gantinya daun cemara apa Mas Han? Kalau tidak ada daun cemara, Anda bisa ganti pakai rumput yang halus, seperti rumput hias depan rumah ya. Anda sering lihat ya, rumput hias depan rumah itu seperti apa, saya kira teman-teman tahu. Nah, ini syaratnya dipotong kecil-kecil seperti ini teman ya, jangan terlalu panjang. Nah, ini nanti kita taruh di alas kandang. Nah, sebelum ini kita kasih di susuan, di sarang, itu sudah kita kasih lekeran alias sarang buatan tangan kita, seperti yang saya praktekkan dalam video kemarin. Bisa dilihat, dicek cara membuat sarang yang bagus bagaimana ya, diuntel-untel, wampreh padet piye, wis padet ditaruh, karena kalau tidak padat akan mempengaruhi telur angkremnya ya. Kalau telur itu nlusep ketutup oleh sarang, perkutut juga nggak mau angkrem ya. Kalau teman-teman takut, nggak usah dikasih ya. Cara muternya itu kalau nggak bisa, bener-bener nggak bisa padat, takutnya ngerongga, takutnya kendor, akhirnya mengakibatkan telur tersebut ngelungsep ke bawah sarang, nggak usah dikasih. Cukup teknik ini saja. Tekniknya bagaimana? Dipotong-potong seperti ini teman ya, nggak usah panjang-panjang. Kalau terlalu panjang, kutut akan susah nyusunnya ya, kurang lebih sepanjang jari. Nah, seperti ini. Nah, kita tebar di bawahnya. Ini gunanya untuk apa teman? Untuk merangsang naluri perkutut kita. Di alam itu dia juga mencari sarang. Nah, ini bisa jadi solusi untuk perkutut kita, menambah birahi perkutut kita, naluri alaminya biar ada. Nah, tanpa ini teman, perkutut Anda juga akan susah produksi ya. Jadi saya sarankan sekali lagi, pembuatan potongan seperti ini sangat-sangat diperlukan ya, tapi dalam tanda kutip jangan terlalu panjang ya, jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, ya itu tadi saya katakan, ini sudah indukan nggak usah dikasih. Ini yang belum indukan, nah, kita kasih. Kalau terlalu panjang, perkutut kita akan susah nyusun. Kalau susah nyusun,
nanti akan berakibat yaitu tadi sarangnya longgar, ngerongga, yang akhirnya perkutut kita telurnya ketutup sarang. Nah, telur ketutup sarang juga akan menyebabkan perkutut kita tidak mau angkrem, ya. Jadi yo memang sulit. Nah, ini kita kasih semua nanti. Lah, Mas, masalah pemberian stimulan itu bagaimana? Pemberian stimulan itu ya kalau kita terpaksa saja. Saya juga jarang menggunakan. Saya gunakan ketika kepepet saja. Enak yang alami, ya, tetap enak yang alami. Nanti bisa kita lihat setelah ini ada reaksi atau tidaknya. Nah, kalau perkutut kita ada reaksi ngangkut sarang, itu tanda-tanda perkutut kita tidak lama lagi akan produksi. Nah, misalnya teman ada lagi yang tanya, Mas, sudah saya kasih ini itu tapi belum produksi. Untuk musim seperti ini teman, pergantian musim, ini memang agak sulit. Seperti yang saya share kemarin, bisa Anda lihat di beranda. Memang bulan-bulan terbaik untuk mengawali ternak itu adalah bulan Maret, April, ya. Kalau untuk saat ini bibit siapan ya nggak masalah. Tetapi bulan-bulan produktif paling bagus yaitu bulan Maret dan April. Itu sesuai pengalaman saya, di bulan-bulan itu perkutut produknya luar biasa, bagus. Tapi kalau untuk pergantian musim seperti ini memang kadang ada macetnya, kadang ada produk tapi tidak isi, dan itu sering terjadi. Untuk teman-teman di musim seperti ini, perkututnya yang produk nggak isi, jangan kaget. Tempat saya juga ada. Tetapi kalau macet itu ada beberapa faktor teman. Perkutut itu kok macet produksi itu ada beberapa faktor. Salah satunya ngelemak, ya. Yang jarang disadari peternak itu adalah perkutut itu ngelemak. Perkutut ngelemak itu bisa Anda cek dalam video saya yang lalu, ciri-cirinya bagaimana. Salah satu ciri-cirinya ketika Anda lihat di duburnya, ya, duburnya supit itu terdapat lemak keras, ya, terdapat lemak keras. Lemak keras itu apa? Lemak yang kuningnya itu pekat, ya, lemak yang kuningnya pekat. Perkutut yang mau produksi memang lemak, tetapi lemaknya tidak keras, lemaknya tidak kuning pekat. Tetapi perkutut yang mau bertelur produksi, ini khusus yang betina ya, itu lemaknya itu kalau kita pegang itu seperti berminyak, ya, seperti berminyak. Dan kuningnya tidak mencolok alias pudar. Tapi kalau kutut lemak, kuningnya itu kuning tua dan biasanya melebar ke sana sini. Jadi ketika ini supit ya, ini kuningnya bisa sampai segini. Kadang tengahnya sini sampai tulang dada. Nah, ini yang saya katakan ngelemak yang menghalangi perkutut tersebut produk. Nah, apakah perkutut ngelemak itu bisa produk, Mas An? Bisa juga. Kalau birahinya maksimal, perkutut yang lemak juga bisa produk. Tetapi akan banyak kendala yang akan dihadapi perkutut kita. Salah satunya perkutut tersebut akan mengalami susah keluar telur. Satu. Yang kedua, resiko kematian besar. Ya, karena apa? Ini pengalaman yang saya rasakan. Ya, jadi perkutut melemak itu sangat bahaya. Nah, perkutut melemak itu sebabnya apa? Satu, kurang panas. Yang kedua, kurangnya gerak perkutut kita, alias kandang yang kurang besar. Nah, kembali lagi ke topik. Setelah kita taruh seperti ini teman, ini kita kondisikan masalah pur ayamnya. Kalau pur ayamnya masih semua, biarkan saja, ya. Nah, kalau untuk ngecek lemak itu biasanya saya sendiri jarang. Karena apa? Saya sendiri kalau sepintas ngelemak itu biasanya paham, oh perkutut kain lemak, perkutut ini enggak. Jadi enggak perlu saya pegang semua lah maksudnya. Saya cukup lihat sekiranya yang lemak mana saya ambil, itu saja. Nah,
Perkutut yang lemak itu biasanya kalau dilihat sepintas, tidak kita pegang loh ya, itu geraknya lambat teman ya. Satu, posturnya terlalu besar, yo lemu, entah yang lemak kan, lemu. Kedua, geraknya tidak terlalu lincah seperti perkutut lainnya, itu tandanya perkutut kita lemak. Nah, jadi teman-teman amati, tiru, modifikasi, terus berinovasi. Itu tandanya Anda seorang wirausaha yang keren. Ojo cepet takok tapi dipelajari. Karena ya seorang wirausaha itu harus inovatif. Pikirannya kudu banter, pikirannya kudu maju, pikirannya kudu duwe kreasi yang macam-macam supaya bisa bertahan bersaing ke depannya, karena kita seorang wirausaha, seorang pembisnis. Salam ngikutut sobai patut.